Halo teman-teman semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perintah dasar pada Linux. Kita tahu bahwa Linux ini tuh keunggulannya tuh kita bisa melakukan beberapa proses dengan menggunakan command line pada terminal. Maka dari itu kita akan mulai saja. Sama kita buka dulu terminalnya ya. Setelah buka terminal, nah ini adalah tampilan awal dari terminal. Untuk mengakses beberapa perintah-perintah itu kita harus menggunakan yaitu super user, karena beberapa perintah tersebut memerlukan hak akses. Bagaimana cara untuk masuk ke super user? Kita tinggal mengetikkan sudo su, enter, lalu masukkan password yang kita gunakan pada saat login. Nah, tanda kita setelah menjadi super user adalah adanya tulisan ada tulisan root. Itu menandakan kita sudah menjadi super user dan bisa menggunakan dan bisa menjalankan semua perintah-perintah yang ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Pertama, kita tuh ada command cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke directory lainnya. Ini kan kita sekarang berada di directory home /sakura. Nah, dengan menggunakan cd ini kita bisa berpindah ke directory yang lainnya atau folder yang lain. Sebelum itu, untuk mengetahui folder apa yang ada di komputer kita mengetikkan ls list. Nah, ini adalah beberapa folder-folder yang ada di komputer kita. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk pindah ke directory lain, mengetik cd nama foldernya. Ini cd-nya tuh saya akan berpindah ke folder JKT48. Nah, ini kita telah berpindah ke directory JKT48. Bagaimana cara melihat isi dari directory tersebut? Ya, kita klik ketik ls lagi. Nah, di dalam yang kita ketik ada desktop. Lalu bagaimana cara kita untuk kembali ke directory home /sakura? Kita mengetikkan cd spasi titik. Ya, akan kembali ke directory sebelumnya, yaitu home /sakura. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk perintah command ls ini ada beberapa command ls. Pertama, ls biasa, untuk ls saja untuk menampilkan folder apa yang ada. ls min a itu untuk menampilkan file yang tersembunyi. ls min a, lalu enter. Oh, salah. ls min a, jangan lupa spasi ya. Nah, di sini semua file yang tersembunyi itu akan muncul. Lalu ls min r, itu kita menampilkan semua file-file yang ada di subcat directory. Kalau ls min al itu untuk menampilkan directory secara detail. Ya, sini ada cache, config, desktop. Nah, sini kita bisa hapus, kita edit, tandanya itu bisa tidak atau enggak ya. Lalu terlanjut ada perintah namanya cat.
cat ini adalah akronim dari concatenate, adalah perintah Linux untuk membuat daftar konten atau isi file. Nah, untuk menjalankannya itu kita ketik cat lalu diikuti dengan nama ekstensi filenya, yaitu cat hololive.txt. Kalau ada tuh cat hololive lalu ditambah kayak gini hololive.txt. Nah, saya gunakan cat itu cat hololive.txt. Nanti file itu akan tampil di sini, hololive.txt. Nah, setelah itu kita lanjut ke komen selanjutnya, yaitu cp. Cp itu berfungsi untuk menyalin file yang telah kita buat ya. Nah, kita lihat dulu filenya. Nah, ini kan ada hololive.txt. Kita akan menyalinnya cp hololive.txt. Nah, setelah nama file kita cari, kita tuliskan di mana file itu mau disalinkan. Kita tulis home sakura jkt48. Nah, maksudnya itu copy hololive.txt ke home sakura jkt48. Kita lihat hasilnya ya, cd jkt48 ls. Nah, ini dia file yang berada di home sakura telah di copy ke home sakura dan jkt48. Itu fungsi dari komen cp atau copy. Kita kembali lagi, mv itu kita tuh suatu komen untuk memindahkan suatu file ke folder lain. Kita masuk lagi ke directory jkt48 ya, ke cd jkt48. Kita lihat dulu isinya. Nah, mv hololive.txt, lalu mau kemana file itu kita pindahkan ke home sakura. Salah, saya tulis salah nama ya, hololive. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi, file hololive nya tidak ada di directory jkt48. Kita lihat di home sakura. Nah, di sini hololive nya ada. Jadi move itu memindahkan suatu file dari satu directory ke directory lainnya. Sekarang saya akan jelaskan tentang komen mkdir atau make directory. Suatu komen berfungsi untuk membuat directory baru. Seperti kita buat mkdir hololive dp. Kalau kita lihat ls, ini telah tampil ya, hololive dp. Sekarang kita pindahkan hololive.txt nya, mp hololive.txt ke hololive dp, cd hololive.dp ls. Nah, ini dia file yang sudah kita pindahkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rmdir command. Rmdir command ini remove directory, yang berfungsi untuk menghapus directory, tetapi directory itu yang kosong. Maka dari itu kita coba buat lagi ya, sebuah directory mkdir
hapus, lalu cd hapus kosong ya. Nah, kita akan menggunakan rmdir ya, rmdir, tapi kita harus masuk dulu ke directory yang mau kita hapus. Kalau enggak, dia akan menghapus apa yang directory tersebut. Kalau kita berada di directory home Sakura, maka itu akan menghapus semua file. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan komen rm ini ya. Admin R. Nah, di sini kita telah hapus ya folder yang bernama rmin-r. Kita buat lagi, kita coba lagi ya, hapus ls. Sini ada ya hapus. Kalau kita hapus directory-nya rmdir, hapus ls. Nah, hilang deh hapusnya. Kita akan buat sebuah file menggunakan perintah touch. Mau simpan di mana filenya? Home Sakura web ls. Lalu sini akan tampil deh coba html. Jadi ketik touch, lalu di mana mau disimpan itu, lalu setelah itu tulis nama filenya, lalu enter. Sekarang saya akan menjelaskan komen locate. Ini komen untuk mencari file. Contoh ya, kita cari file namanya Sakura. Nah, seperti saya jelaskan tadi, sudo comment itu adalah super user do, berfungsi untuk menjalankan suatu task yang memerlukan suatu permisi atau permission, hak akses yang hanya bisa digunakan oleh user root. Nah, untuk menggunakan atau masuk ke user root, kita ketik sudo su atau super user do, lalu masukkan deh password untuk login kita tadi. Nanti usahakan nanti ada tulisan root. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan tentang df. Df ini adalah sebuah komen untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk system, disk pada sistem ya, berapa sisa disk system gitu. Kita coba ya di df -m. Nah, di sini kita lihat ya, file system TMPS A142 DFSD A1 7000 file digunakan 7190, usage 100%. Nah, df-m ini kita gunakan untuk melihat space kita tuh apa saja yang digunakan. Nah, di sini kita akan terlihat. Kita coba clear dulu ya. Nah, clear itu fungsinya untuk menghapus komen-komen yang telah kita jalankan sebelumnya. Sekarang itu adalah komen du, adalah perintah dasar Linux untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file. Jadi itu bisa tahu file itu berapa sih.
kita tulis dengan du-min-h. Nah, muncul deh sini file-file yang menggunakan beberapa banyak sih space yang digunakan pada memori kita. Inilah file-filenya. Lalu selanjutnya itu ada perintah tail. Tail itu berfungsi untuk sama seperti head, hanya saja tail ini tuh lalu ada perintah bernama ping command, yaitu kita bisa mengetes jaringan kita dengan mengepingkan suatu alamat IP. Jadi kita tuh tahu kita tuh terhubung internet atau enggak. Saya coba untuk ping 8888 ya. Nah, sini saya bisa, untuk saya internet saya jalan ya. Untuk membatalkannya Ctrl C. Nah, untuk kita melihat komen-komen yang telah kita jalankan, kita bisa menjalankan komen yang bernama history. Nah, sini semua komen telah kita gunakan akan muncul. Ada ls, enkadir, cat, ls, touch, dan lain-lainnya. Nah, sini ada echo. Echo ini untuk berguna untuk memindahkan data itu ke dalam satu file. Jadi kita buat data yang masuk dalam suatu file seperti ini ya. Echo Gaur Gura Hololive n, lalu gunakan tanda lebih dari 2 kali dengan namanya Hololive n.txt. ls. Nah, di sini ada file yang telah kita buat tadi. Kita cek. Ya, nah, Gaugura Hololive n. Nah, untuk kita, agar kita bisa menambahkan user baru, kita bisa menggunakan komen yang bernama user add. User add. Kita di sini bisa menambahkan user add ya, user baru. Nah, kita tulis user add Gura. Itulah, nah, cara menghapusnya tuh tinggal user del Gura seperti itu. Untuk menampilkan user yang telah kita gunakan, kita bisa mengetikkan WHO ya, nanti kan tampil user yang kita gunakan. Ketik ps untuk mengambil snapshot. Kalau SSH itu untuk mengakses jarak jauh, SCP itu untuk menjalani file,
fdisk itu untuk menampilkan partisi ya, untuk menampilkan partisi. Mount untuk menampilkan file. Unmount itu untuk melakukan unmount. du itu untuk menampilkan ukuran file. du hololith txt 4. Kuota itu untuk menampilkan sisa disk space, tapi kita bisa menginstalnya dulu, apt install kuota. Power off untuk mematikan. BG itu untuk membuat proses foreground untuk berjalan di background. FG ini berguna untuk membuat background proses menjadi foreground proses. Terus untuk jobs untuk menampilkan ID proses. Set untuk melakukan filter teks. AWK untuk memindahkan teks. Locate untuk mencari file. Config untuk melihat IP. Date untuk menampilkan tanggal. Nano untuk mengubah teks editor. Seperti ini. Ya, seperti tadi clear itu untuk membersihkan terminal. Uname untuk melihat kernel yang kita gunakan. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang perintah dasar Linux. Terima kasih, sampai jumpa kembali.